Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, semangat sekali pagi-pagi. Udah dapat baju baru kah? Semangat sekali. Karena sudah banyak punya baju baru, jadi harus semangat ya hari ini untuk belajar. Sudah mau lebaran loh. Oke, sebelum ibu memulai pelajaran, ibu mau absen dulu. Siapa yang nggak berangkat? Berangkat semua? Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum itu, ibu mau tanya dulu. Kemarin kan udah mempelajari tentang nilai mutlak. Sekarang ibu mau tanya, apa sih nilai mutlak itu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Nilai mutlak adalah suatu bilangan yang selalu berakhir positif, Bu. Pintar sekali. Oke. Selanjutnya, sebelum ke nilai mutlak, apa sih pertidaksamaan itu? Lupa ini. Oke, ibu kasih cuplikan. Yang ada tanda-tanda kurang dari lebih dari. Saya, Bu. Pertidaksamaan adalah pernyataan yang memuat tanda ketidaksamaan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang variabelnya berpangkat 1. Begitu, Bu. Betul sekali. Jadi pertidaksamaan nilai mutlak ini pun sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul. Oke, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat dari Maha Penyayang. Al-Quran tadi dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi yang dimaksud di sini, kamu berprasangka baiklah kepada sesama manusia. Maksudnya selalu positif thinkinglah kepada orang itu, walaupun orang itu negatif dengannya. Jadi seperti nilai mutlak selalu positif, walaupun negatif kan selalu positif. Jadi seperti prasangka yang kita harus lakukan. Kita harus selalu prasangka positif kepada orang-orang, walaupun orang-orang itu negatif di dalamnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya sebelum ibu memulai pelajaran, ibu mau kasih nih tujuan dari pembelajaran ini agar kalian tahu pertidaksamaan nilai mutlak itu apa. Dan yang kedua, cara memecahkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Oke, dan di sini ibu akan menjelaskan teknik penilaian. Nanti ibu akan menjelaskan sikap kalian tentang tata aturan, bekerja sama, dan juga rasa ingin tahu. Penilaian pengetahuan teknik tes berbentuk tertulis dan uraian. Penilaian keterampilan tugas kelompok dan tugas individu. Nah, oke. Sebelum memasuki pelajaran, ibu mau membagi beberapa kelompok. Ini ada berapa orang? 20 orang. Oke. Kita buat 4 kelompok ya. Jadi satu kelompok ada 5 orang, 5 orang. Oke. Sudah? Kita mulai pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Sebelum itu, ibu mau kasih sebuah artikel, baca dan amati dan pahami dan analisis, ya. Setelah membaca dan memahami, apa yang kalian akan temukan dari artikel tersebut? Siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Yang saya temukan dari artikel tersebut adalah naik turunnya suhu termometer yang terjadi pada manusia dewasa dan bayi. Terima kasih. Yang didapatkan adalah
naik turunnya termometer. Ada yang lagi mau bertanya? Bu, mau bertanya Bu, dari permasalahan yang ada di artikel tentang naik turunnya termometer, apakah ada hubungannya dengan pertidaksamaan nilai mutlak? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Iya. Hubungan dari termometer naik turunnya termometer dengan pertidaksamaan adalah konsep yang relevan. Jadi naik turunnya suhu manusia itu ketika sehat atau ketika sakit itu dinamakan interval, dan interval itu sangat berhubungan dengan pertidaksamaan. Dan naik turunnya termometer manusia itu dan naik turunnya suhu manusia itu gak negatif, gak akan negatif. Jadi itu akan berhubungan sekali dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi pertidaksamaan nilai mutlak itu adalah pertidaksamaan yang memuat mutlak dan variabelnya berada dalam tanda mutlak. Jadi ini memiliki sifat-sifat pertidaksamaan. Nilai mutlak memiliki sifat-sifat seperti yang kalian lihat. Oke. Sekarang ibu mau memberikan beberapa tugas ini dikerjakan secara kelompok ya. Ibu lihat dulu. Oke. Sekarang tugasnya adalah diskusikan dan analisis permasalahan yang disajikan pada KPD. Lalu buatlah kesimpulan, nanti presentasi per kelompok ya. Oke, baik, bagus sekali ya teman-teman. Sekarang dari diskusi, dari setiap kesimpulan yang sudah kalian paparkan, apa sih yang kalian dapatkan? Kesimpulan apa yang kalian temukan? Ada yang mau jawab? Saya Bu, kesimpulannya pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel adalah pertidaksamaan yang di dalamnya memuat tanda-tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak, Bu. Pintar sekali. Terus, oke. Kesimpulannya adalah pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada dalam tanda mutlak. Anda jelaskan. Lalu dari yang kalian kerjakan itu adalah bagaimana cara menemukan konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, jadi konsep pertidaksamaan nilai mutlak adalah untuk setiap fx adalah fungsi linear dan a adalah bilangan real, maka jika a lebih besar sama dengan 0 dan mutlak fungsi x lebih kecil sama dengan a, maka negatif a lebih kecil sama dengan fungsi x dan lebih kecil daripada a. Yang kedua, jika a lebih kecil dari 0 dan mutlak fungsi x lebih kecil dari a, maka tidak ada bilangan root x yang memenuhi pertidaksamaan. Jadi tidak ada a yang memenuhi pertidaksamaan. Yang ketiga, jika fungsi x lebih besar sama dengan a dan a lebih besar sama dengan 0, maka fungsi x lebih besar sama dengan a, atau fungsi x lebih kecil sama dengan negatif a. Dan ini sifat-sifat yang tadi sudah ibu jelaskan juga, sifat-sifat pertidaksamaan. Mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Jika mutlak x lebih besar dari a, maka x lebih kecil dari negatif a, atau x lebih besar daripada a. Itu seperti di konsep pertidaksamaan itu. Dan jika mutlak x lebih besar sama dengan a, maka x lebih kecil sama dengan negatif a, atau x lebih besar sama dengan a. Dan jika mutlak a lebih kecil daripada a, maka negatif a lebih kecil dari x dan lebih kecil daripada a. Dan jika mutlak x lebih kecil sama dengan a dan negatif a, maka negatif a lebih kecil dari x sama dengan lebih kecil daripada x lebih kecil sama dengan a. Maaf ya. Oke. Kali ini ada yang mau dipertanyakan lagi? Silahkan. Oke, karena sudah paham, ibu mau karena jadi udah mau selesai ya. Karena sudah paham, ibu mau kalian tulis kembali apa saja yang kalian ketahui tentang pertidaksamaan yang mutlak. Sekarang juga ya, nanti dikumpulkan. Ibu kasih waktu 2 menit. Kebanyakan 1 menit. Oke. Selesai? Nah, sebelum ibu tutup, ibu mau kasih tugas.
Tugas hari ke sini, carilah permasalahan kebersamaan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari beserta cara penyelesaiannya ya. Kumpulkan minggu depan secara kolektif di meja ibu ketua kelas, kalau nanti dikondisikan ya, nanti dikumpulkan ketua kelas lalu dikumpulkan lagi ibu. Sebelum ibu tutup, karena ibu udah mau lebaran, ibu mau minta maaf sebesar-besarnya apabila banyak salah kata atau banyak kesalahan yang ibu dilakukan disengaja maupun tidak sengaja. Minal aidin wal faizin, jangan salah ini kita liburan panjang ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.